Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai materi pemuaian. Apa sih Bu yang dimaksud dengan pemuaian itu? Pemuaian adalah bertambah panjang. Nih, jadi yang bertambah apa aja? Panjang, luas, atau volume dari suatu benda karena dia mendapatkan kalor atau panas. Nah, pemuaian itu besarnya berbeda-beda untuk setiap zat, ya, tergantung dari jenis bendanya dan besarnya kalor yang diterima. Contoh dari pemuaian itu apa sih, Bu, dalam kehidupan sehari-hari? Oke, contoh yang pertama adalah ini. Pada pemasangan rel kereta api. Jadi, rel kereta api itu dipasang tidak saling berdempetan, melainkan diberikan sedikit rongga. Untuk apa sih rongga ini diberikan? Rongga ini diberikan karena yang namanya rel kereta api biasanya terbuat dari besi, dan besi memiliki kecenderungan untuk memuai. Oke, untuk memuai atau bertambah panjangnya. Oke, ketika dia bertambah panjang tapi dia saling berhimpitan, maka yang terjadi dia akan belok, akan rusak, ya. Jadi di sini dikasih rongga agar ketika dia memanjang sedikit, mereka tidak saling berhimpitan dan tidak saling belok gitu jadinya ya. Gitu. Dan keranggangnya juga tidak terlalu besar karena tidak mungkin ketika dipanaskan itu sampai 1 meter itu nggak mungkin juga ya. Jadi secukupnya saja. Kemudian contoh yang kedua adalah ini, kabel listrik. Karena di Indonesia masih pakai kabel listrik, pasti kalian pernah lihat dong yang namanya kabel listrik. Kalau kalian perhatikan, ketika di siang hari dan di malam hari, keadaan dari kabel listrik ini bisa berbeda loh. Apa sih Bu bedanya? Ketika siang hari, kabel listrik cenderung kendor atau longgar. Sedangkan ketika malam hari dia cenderung lebih apa ayo? Lebih tegang ya. Jadi tidak kendor. Oke, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada siang hari kabel listrik ini mendapatkan panas yang lumayan intens, lumayan banyak, sehingga dia mengalami pemuaian. Nah, dia mengalami pemuaian. Sedangkan ketika di malam hari, kalornya itu justru negatif atau dia kedinginan. Ya kan, cuaca malam kan dingin. Maka dari itu, pada malam hari kabel listrik ini akan menciut gitu. Jadi, kalau misalnya panas akan melonggar, memuai, sedangkan ketika dingin akan menciut ya, jadi lebih kecil gitu. Oke, selanjutnya pemuaian zat padat. Jadi pemuaian itu ada banyak ya jenisnya, ada yang pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Hari ini kita belajar dulu yang tentang pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat ini bisa dihitung nilainya dengan menggunakan sebuah alat yang disebut motion broke. Oke, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian itu ada 3. Yang pertama, panjang, luas, atau volume awal dari benda tersebut. Kalau kita ngomongin tentang rel kereta yang barusan, berarti panjang, luas, dan volume dari rel kereta awalnya itu sebelum diberikan kalor tertentu ya, jadi normalnya gitu. Kemudian koefisien muainya ini tergantung dari jenis bahan. Jadi nanti koefisien muai dari besi akan berbeda dengan koefisien muai dari emas atau koefisien muai dari perak, seng, tembaga, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kenaikan suhunya. Apakah kenaikan suhunya ekstrim, artinya jauh dari batasan yang biasanya normal, dari rata-rata biasanya,
atau kenaikan suhunya hanya berkisar 5-10 derajat aja. Itu sebenarnya ekstrim juga sih. Gitu. Tapi kita sebut ekstrem di sini yang lebih dari 10 derajat aja ya. Nah, ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama muai panjang, yang kedua muai luas, dan yang ketiga muai volume. Jadi, muai panjang ini, di sini kita hanya memperhitungkan satu dimensi saja, yaitu panjang. Sedangkan di muai luas, itu kita memperhitungkan panjang dikali dengan lebarnya. Sesuai rumusnya ya, kalau luas itu kan luas persegi, panjang kali lebar. Kalau muai volume, ini 3 dimensi, mulai dari panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, nih, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian itu kan ada panjang. Yang pertama, panjang, luas, atau volume awal. Jadi tergantung apa yang mau kita cari ya. Kalau kita mau nyarinya muai panjang, yang kita lihat faktornya adalah panjang awal. Panjang itu diberikan simbol L. L itu dari length. Length adalah bahasa Inggris dari panjang. Untuk luas, dia didapatkan simbolnya A, yaitu area. Area adalah bahasa Inggris dari luas. Yang ketiga, volume adalah V. Sama ya, volume itu adalah bahasa Inggris juga dari volume. Awal. Nah, untuk yang awal, ketiganya sama kompak diikuti dengan angka 0. 0 ini menunjukkan awal atau mula-mula ketika tidak ada situasi tambahan. Nah, faktor yang kedua adalah koefisien muai atau jenis bahan. Nah, koefisien muai panjang itu disebut juga dengan alfa, simbolnya adalah alfa. Kemudian koefisien muai luas adalah beta. Sedangkan yang terakhir, koefisien muai volume itu ditandai dengan gamma. Oke, alfa, beta, gamma. Nah, nanti koefisien muai panjang ini ada tabelnya, akan Ibu sertakan. Untuk yang koefisien muai luas, itu nilainya adalah 2 dikali alfa. Sementara untuk muai volume adalah 3 dikali alfa. Kenapa ini 2, yang ini 3? Karena tadi, kalau misalnya muai panjang hanya 1 dimensi, muai luas 2 dimensi, makanya koefisien muai luas itu adalah 2 dikali alfa, sedangkan muai volume adalah 3 dimensi, jadi 3 dikali alfa. Oke, kita skip dulu aja kalau kalian masih bingung masalah ini ya, kita skip dulu. Kemudian, yang ketiga adalah kenaikan suhu. Perubahan suhu ya, kenaikan suhu itu adalah T2 atau suhu akhir dikurangi suhu awal. Gitu. Nanti hasilnya adalah delta T. T ini adalah dari temperatur. Suhu itu kan bahasa Inggrisnya adalah temperatur. Sedangkan alfa di sini, delta di sini adalah perubahan. Perubahan biasanya disimbolkan dengan delta. Bentuknya segitiga kayak gini. Kemudian, ketiga hal ini ya akan menyebabkan yang namanya pemuaian. Pemuaian itu adalah perubahan dari panjang. Ini harusnya luas ya, bukan perubahan panjang tapi perubahan luas. Ini perubahan luas dan yang ketiga, ini adalah perubahan dari, harusnya perubahan volume. Oke, perubahan panjang itu adalah delta L, perubahan luas adalah delta A, dan perubahan volume adalah delta V. Nah, setelah ada perubahan panjang tadi, maka akan didapatkan panjang akhir, luas akhir, dan volume akhir yang diberikan simbol sebagai L, A, dan V. Bagian ini silakan kalian catat di buku tulis karena penting sekali ya. Selanjutnya, ini adalah koefisien muai panjang. Oke, koefisien muai panjang dari beberapa jenis bahan. Apa sih Bu artinya? Nih, koefisien muai panjang itu satuannya adalah per derajat Celcius. Artinya,
Semakin besar nanti koefisien muai panjangnya, maka kemungkinan dia untuk memuai lebih panjang akan semakin besar. Jadi aluminium nih 0,000026 per derajat Celcius akan lebih cepat memuai, lebih panjang memuai dibandingkan dengan yang lebih kecil koefisien muai panjangnya. Dibandingkan dengan baja misalnya, aluminium akan lebih cepat. Kenapa? Karena koefisien muai panjangnya lebih besar daripada yang baja. Oke, kalian nggak usah takut ya ngelihat angka 0000 panjang di sini. Nanti kita belajar hitung sedikit-sedikit. Jadi tenang aja, nggak apa-apa nolnya banyak juga. Selanjutnya, ini rumusnya. Nah, yang ini juga harus kalian tulis, wajib. Nah, ini adalah ilustrasi dari pemuaian panjang. Sebuah besi mula-mula panjangnya adalah L0. Kemudian setelah dipanaskan dengan menggunakan api, akan bertambah sebanyak delta L. Nah, pertambahannya ini disebut delta L. Kemudian kalau dari awal sampai akhir, ini disebutnya sebagai L. Oke. Coba kita hapus dulu dikit. Kita pakai warna lain. Oke, ini adalah L. Gitu. Selanjutnya, rumus dari delta L ini sesuai dengan faktor yang tadi adalah panjang mula-mula dikalikan dengan koefisien muai panjang dikalikan dengan perubahan suhu. Jadi, L0 alfa delta T. Gitu, delta L tuh, ya. Nah, kemudian L. L itu kan tadi dari awal, dari titik A. Kalau kita buat titik ya, ini titik A, ini titik B. Susah ya. Ini titik C. Nah, L ini kan dari A sampai C. Maka panjangnya adalah L0 atau A sampai B ditambah delta L atau B sampai C. Masuk akal ya? Jadi, rumus akhir dari L sama dengan L0 ditambah delta L-nya apa? L0 alfa delta T. Ini ditulis lagi di sini. Gitu, L0 alfa delta T. Untuk pemuaian luas juga sama ya. Ini adalah mula-mula. Oke, ini adalah yang mula-mulanya. Kemudian ini adalah akhir. Tentu ada perbedaan ya, yang ini L0 dikali P0, yang ini P dikali L, panjang dikali lebar. Sehingga ini jadi A0, ini jadi A aja. Gitu, rumusnya juga sama, lihat deh. Nanti kita samakan ya. Ini pemuaian volume dari awal sampai ke akhir. Kita lihat sekarang, untuk rumusnya semuanya sama. L0 alfa delta T, A0 beta delta T, V0 gamma delta T. Jadi, rumusnya itu persis, cuman yang bedanya apa? Istilahnya saja. Dan yang bedanya lagi adalah koefisien muainya. Bukan pakai alfa, tapi pakainya beta dan gamma. Kemudian untuk nilai akhirnya juga sama. A0 ditambah delta A, V0 ditambah delta V. Rumus akhirnya yang untuk L sama juga. Untuk A sama juga dengan untuk V. Oke, segitu aja dulu untuk pembahasan mengenai pemuaian. Selanjutnya akan Ibu upload terpisah untuk contoh soalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.